Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang reproduksi pada hewan, ya, terutama pada hewan besar, karena reproduksi ini berkaitan sama katakanlah produktivitas. Karena tolak ukur daripada katakanlah sebuah orang berternak itu satu produksi. Kalau saya potong berarti urusan berapa penambahan berat badannya, kalau perah berarti berapa susunya, ditambah sama reproduksinya berapa anaknya. Karena penting, karena itu berkaitan sama kesinambungan. Jadi peternakan itu, produksi itu tidak bisa dilepaskan dengan reproduksi. Termasuk kenapa katakanlah sekarang Indonesia ini katakanlah istilahnya negara agraris, tapi tergantung suplai ternaknya dari Australia, ya dari mana-mana. Itu karena Indonesia gagal reproduksi. Padahal di tahun 83 Pak Harto sudah berhasil membangun reproduksi. Jadi artinya seandainya katakanlah itu program Pak Harto zaman Orde Baru tahun 83 itu dengan Pak Harto mengadakan pengadaan seluruh Indonesia populasi sapi perah. Saya perah seluruh Indonesia ini tahun 83 itu saya masih kecil. Yang cerita dosen saya Pak Prabowo almarhum itu. Jadi yang mengadakan istilahnya proyek untuk reproduksi itu pertama kali Pak Harto. Sebelumnya zaman Hindia Belanda. Tapi di tahun semenjak Indonesia Merdeka baru Pak Harto yang mengadakan proyek peternakan untuk reproduksi seluruh Indonesia. Sisanya sampai sekarang masih ada, yaitu kalau di Jawa Barat, Ciwidey, Lembang, Cisarua, kemudian di Tapos itu yang sebagai deplot percontohan, kemudian di Taman bukan Taman Sari, daerah Safari Bogor, Cipanas, kemudian kalau Jawa Tengah itu di Boyolali, Klaten, kemudian Samping Getasan, Kopeng, itu dulu Pak Harto semuanya yang meletakkan. Kemudian ada lagi kalau di Jawa Timur, Pujon, Malang dan sekitarnya, itu hampir semuanya di tahun 83 setelah serentak Pak Harto memang impor, tetapi dengan tujuan untuk program reproduksi. Kenapa? Ya reproduksi ini kan biayanya mahal. Kenapa? Karena dalam waktu setahun dia hanya menghasilkan 1 ekor sapi, jadi kan biayanya mahal. Nah, makanya Pak Harto cerdas, dia reproduksi dengan apa? Dengan sapi perah. Nah, kalau sapi perah ini kan setiap hari menghasilkan susu, otomatis untuk kehidupan daripada reproduksi ini, untuk membiayai itu dari hasil susu itu. Artinya susu bisa dijual untuk kehidupan minimal menghidupi induk dan anaknya. Nah, kalau peternaknya agak pintar, minimal dia bisa untung lebih. Tetapi kalaupun tidak untung, minimal dia tidak nombok. Kenapa? Karena pembiayaan daripada kehidupan induk dan anak itu dari hasil susu yang dihasilkan. Ini sebagai pembukaan, paham ya? Nah, mohon Bu Is nulis di depan. Jadi penting, ini reproduksi ini penting, reproduksi karena ini kaitannya sama sama peternakan ya. Jadi saya akan menyampaikan reproduksi tentang sapi aja ya, sapi. Jadi baik saya potong, saya perah ini tidak terlepas dari reproduksi. Jadi karena pada umumnya reproduksi ya pada sapi perah. Karena itu tadi latar belakangnya reproduksi itu mahal biayanya, maka biar tidak membebani, makanya dengan indukan sapi perah. Kalau indukan sapi perah, dia selama sebelum bunting sampai bunting itu dia menghasilkan susu untuk kehidupan itu. Jadi reproduksi itu pertama kali langkahnya adalah kita ada 2 konsep, 1 konsep koloni, 2 konsep individu. Nah, kalau konsep koloni ini yang modelnya peternakan yang di range. Nah, tapi paling berhasil itu sebenarnya reproduksi itu koloni. Jadi koloni itu begini. Jadi 10 ekor betina reproduksi. Itu 1 ekor pejantan. Itu relatif 90% semuanya bunting. Selama bibit daripada betina ini istilahnya fertil ya. Ini relatif bunting. Jadi paling bagus konsepnya itu adalah konsep koloni.
Mau domba juga demikian. Domba itu juga paling bagus ketika katakanlah ada 10 ekor atau 5 ekor domba betina, 1 ekor jantan pasti jadi semuanya. Itu hampir, kecuali kalau sampai tidak jadi itu karena ada kegagalan daripada induknya, mungkin infertil. Nah, tapi jadi. Nah, kalau konsep individu itu sapi itu polanya dengan inseminasi buatan atau AI, artificial insemination. Jadi dengan inseminasi buatan. Nah, ini ke tingkat kejadiannya rendah. Jadi IB ini memang punya keuntungan, kita bisa memasukkan bibit yang bagus. Nah, contoh kita bisa milih bibit yang bagus. Tetapi kelemahannya adalah ini istilahnya S/C, service per conception. Jadi S/C-nya itu rendah. Jadi jarang. Jadi kalau yang bagus tapi S/C. Jadi service per conception. Ini pengertiannya apa? Sekali kawin, sekali jadi. Itu service per conception. Itu yang bagus 1 nilainya 1. Jadi 1 kali kawin terjadi konsepsi atau jadi fertilisasi. Ya, ini kalau koloni sekali kawin jadi. Tapi kalau alami, kalau kawin alami. Kenapa kalau kawin alami pasti jadi? Karena jantan itu hanya akan naik atau mengawini pada betina yang birahi. Kalau nggak birahi tidak akan naik dia. Itu. Jadi kalau katakanlah hanya mengendus-endus domba, tapi juga nggak akan naik karena tidak ada feromon yang menarik dia untuk naikin. Nah, itu menangnya alami itu jadi sekali kawin sekali jadi. Tapi kalau AI atau IB, inseminasi buatan, kalau IB atau AI, artificial insemination, nah ini enggak, ini bisa 2/1, bisa 3/2. 3/1, bisa 4/1. Jadi bisa sudah disuntik 2 kali, jarang yang sekali kawin suntik langsung jadi, jarang. Kemudian 2 kali juga kadang nggak jadi, sampai 3 kali juga jadi. Kenapa? Ini banyak kelemahannya. Kenapa? Karena namanya inseminasi buatannya yang melakukan adalah manusia. Manusia nggak akan pernah tahu persis kapan katakanlah hewan itu katakanlah dia lagi birahi atau ovulasi, nggak akan pernah tahu. Tapi kalau jantan itu akan tahu dia. Karena sama Tuhan dikasih insting untuk mengenali ini lagi birahi, lagi ovulasi. Ini pentingnya. Jadi artinya kalau kita punya lahan luas, kalau mau jadi dan murah biayanya sebenarnya cukup alami. Tapi itu repot enggak? Repot itu kalau di kandang. Tapi kalau reproduksi itu di hutan, di alam liar, itu sapi sama sapi itu ya biasa kan. Itu memang alamiahnya. Kalau yang salah itu ketika kita memasakkan. Mohon maaf, peternak kan nggak tahu kan. Pokoknya dikawinkan sama pejantan, nggak bisa. Karena kawin itu harus kondisi birahi di pihak betina. Kalau jantan mas setiap hari libido, setiap hari dia birahi. Kalau betina kan enggak. Nah, apalagi kalau sapi ini kan hanya setiap 21 hari sekali. Ini konsepnya udah tahu ya. Nah, konsep udah tahu. Kemudian setelah itu kita ini saya umum dulu. Kemudian yang kedua adalah kita harus pemilihan bibit dulu untuk reproduksi. Ini harus pemilihan bibit. Bibit apa? Bibit betina dulu. Jadi bibit betina ini usia. Nah, usia. Jadi pemilihan bibit untuk indukan. Nah, ini penting. Kalau sapi itu berapa usianya? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Lah, untuk jenis sapi ras atau contoh Simmental Limousin ini bobotnya di 400 kilo. Jadi 1,5 tahun bobot kurang lebih 400 kilo. Ini dia akan reproduktif. Jadi kalau berat badannya sudah mencapai 400 kilo, dia biasanya sudah siap untuk dikawinkan. Nah, kalau untuk domba sama kurang lebih usianya segitu. Setahun lah, dia antara setahun tapi paling matang 1,5 tahun itu domba itu. Nah,
Itu usia penting. Berat badan domba di berapa di idealnya? Ini di antara 35 sampai 40. Kalau 30 kekecilan. Jadi antara 35 sampai 40. Nah, ini dengan sendirinya ketika berat badan sudah mencapai sekian, itu otomatis jadi membidahi. Karena kalau hewan itu, jadi intinya bidahi itu tergantung berat badan. Jadi contoh umurnya baru setahun 5 bulan atau 4 bulan, tapi berat badan sudah mencapai, dia bidahi. Jadi berat badan ini menjadi patokan untuk katakanlah seekor hewan betina bisa reproduksi. Tapi kalau contoh kucing juga sama. Kucing itu kalau dia udah 1,5 ke atas bidahi gitu aja. Nah, kalau manusia sebenarnya juga mohon maaf mirip. Apa buktinya? Sekarang anak 9 tahun itu bisa mens. Karena berat badannya udah tercapai. Jadi emang berat badan ini akan menentukan istilahnya bidahi atau estrus, kalau bahasa ini estrus adalah estrus. Nah, kemudian setelah udah berat badan sudah, kemudian kita harus memilih ras. Jadi artinya kalau seandainya untuk sapi perah, ya kita harus cari FH yang masih darahnya itu minimal 70%. Jangan katakanlah darahnya campuran. Kenapa? Karena kan target kita akan untuk produksi susu. Jadi kalau nanti dia darahnya sudah terlalu bercampur dengan macam-macam, nanti produksi susunya tidak akan maksimal. Kalau saya potong juga demikian, cari yang memang contoh Brahman. Jadi darahnya itu masih 70% atau F2 lah, F1 F2. Nah, kemudian setelah itu yang tidak boleh cacat. Kenapa? Kalau cacat nanti takutnya akan diturunkan kepada anaknya. Nah, kecuali cacat kecelakaan, tapi cacat kecelakaan pun juga baik. Jadi tidak boleh yang cacat, harus yang sempurna. Ini pemilihan bibit. Nah, setelah itu kemudian saya ambil sikat aja, kita mulai mengenal gejala estrus atau gejala bidahi pada sapi betina. Yang jantan dulu. Nah, jadi memilih bebek jantan dulu. Jantan sama. Jantan ini seandainya kita bicaranya tidak di alam Indonesia yang semuanya inseminasi buatan ya, bicaranya ilmu pengetahuan. Jadi karena biar ada wawasan, karena taunya orang itu karena sudah sayang lamanya, taunya itu hanya kawin sontek atau dikawinkan, gitu. Padahal enggak. Jadi kawin koloni itu pasti akan efektif. Jadi enggak butuh luas, contoh katakanlah ukuran cukup katakanlah 10 ya 20 meter ke 20 meter kasih 10 ekor juga udah pada kawin, tidak perlu luas. Itu enggak sebenarnya. Pasti akan kawin alami gitu. Nah, pemilihan jantan ini satu, tidak boleh ada garis darah dengan betina. Jadi tidak boleh inbreeding. Karena kalau inbreeding akan mengakibatkan nanti akan bertemulah gen. Jadi gen namanya bahasanya untuk pengetahuan aja, gen resesif yang negatif jantan sama betina ketemu akhirnya akan muncul cacat gitu. Itu tidak boleh. Jadi harus tahu, kalau bisa ada sejarahnya. Nah, ini kenapa penting? Gimana caranya tahu? Bisa ketahuan. Contoh sepele. Contoh di Lembang. Di Lembang ini kalau kawin suntik itu menggunakan stro dari Singosari, Jawa Timur. Nah, otomatis nanti kalau dia punya anaknya Singosari, paham? Masuk akal enggak? Nah, setelah itu kemudian datang lagi setiap hari dari Singosari lagi. Itu inbreeding enggak? Udah inbreeding berarti kan? Paham? Berarti kan tadi anaknya kawin sama bapaknya lagi. Paham ya? Itu tetap ketahuan. Jadi artinya apa? Harus ditanya. Kalau kita dulu induknya ini dikawinkan dengan stro Singosari, berarti harus dicarikan dengan jantan dari Bali Bali inseminasi buatan dari Bogor, paham? Kalau enggak ambil lagi dari Semarang. Demikian, jadi tidak boleh lah. Rata-rata mohon maaf sampai hari ini di Jawa Barat, Jawa Tengah seperti itu. Singosari terus. Jadi berarti semua inbreeding terus. Makanya semakin lama akhirnya produksi itu menurun. Karena apa? Udah ketemulah. Berarti kakeknya kawin sama cicitnya sebegini, itu akan negatif terus. Jadi harusnya disilang terus. Kalau kebijakan daripada pihak koperasi ini pinter, itu demikian, diputar terus. Tidak boleh, karena itu pasti akan inbreeding terus. Semakin lama akan merosotlah produktivitasnya. Paham ya? Jadi tidak boleh
Tidak boleh ada garis darah dengan betina karena ini inbreeding. Nah, kemudian yang kedua adalah berat badan. Kalau seandainya ini katakanlah secara koloni ya, berat badan sama, ini harus minimal jantan ini harus katakanlah sudah dewasa kelamin. Nah, dewasa kelaminnya jantan ini di atasnya betina. Nah, kalau jantan betina ini 400, ini betina ini 500 contoh FH. Nah, jadi kalau dia 400 belum dewasa kelamin. Jadi apa? Kualitas spermanya belum optimal. Paham ya? Nah, kemudian sama, cuma kita menjadikan ras atau darahnya yang masih katakanlah mendekati ke murni jantan ini. Sama, tidak boleh cacat jantan juga. Yang nomor 1 tidak boleh inbreeding, ada garis darah, kemudian berat badan juga tercapai, kemudian tidak ada cacat. Nah, kemudian setelah itu ini secara umum aja ya, nanti kan detailnya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mengenali gejala estrus atau gejala birahi pada sapi. Gejala estrus sapi pasti betina. Yang estrus itu hanya betina. Ya, ini nih, hanya betina. Jadi kita mengenali, melihat dari kemaluannya. Jadi paling spesifik kalau birahi itu ada leleran bening. Paling spesifik ada leleran bening. Nah, itu pasti udah birahi aja. Tapi kalau lelerannya katakanlah istilahnya leleran kotor, leleran keruh, itu infeksi atau nanah infeksi. Tapi kalau leleran bening itu berarti adalah birahi. Ketika leleran bening itu paling spesifik itu. Ketika leleran bening itu pasti birahi, dikuatkan dengan vulva atau kemaluan itu bengkak. Jadi vulva kemaluannya itu sapi itu bengkak. Jadi lebih besar dibandingkan normal. Vulvanya bengkak. Di vulva sapi. Jadi ini kan kemaluan. Nah, ini namanya klitoris, ini namanya vulva. Vulva seksual ini namanya labia mayor, jadi ada bibir, jadi itu dia bengkak. Nah, termasuk klitorisnya ini dia cenderung mengeras, itu vulva. Kemudian memerah, jadi warnanya agak merah. Ini jadi spesifik, tapi paling spesifik kalau leleran bening pada pasti. Nah, setelah itu dia kalau kita raba hangat. Jadi ada leleran bening, kemudian seperti beningnya seperti putih telur ya, putih telur, dan kentalnya juga sedemikian karena itu protein, sedemikian. Jadi ada leleran, kemudian bengkak, kemudian merah, hangat. Nah, kemudian kalau didekati jantan cenderung dia memasang badan untuk dinaikin. Tapi kalau dia tidak birahi, dia pasti akan lari. Dan jantan juga jarang mendekat. Ini akan terukur kalau di peternakan koloni. Tapi kalau peternakan di Indonesia ini rata-rata rakyat ini diajarkan dengan baterai, udah susah. Jadi tidak, makanya akhirnya banyak tidak. Sebenarnya paling efektif kawin dengan alam ini, dan kita malah akan jelas tahu bisa memilih bibit jantan. Jadi jantan ini bukan darahnya, ada recordingnya apa. Tapi kalau udah setro bentuknya, setro itu kan cuman ya namanya setro kan istilahnya sperma yang dibekukan itu kan dari mana-mana nggak pernah tahu. Tapi kalau kita jantan malah mungkin kita malah akan dengan koloni ini, dengan mandiri, satu lebih murah Pak. Dua, kalau setro kan mahal. Ini sekali IB itu kan kalau seandainya kita mandiri itu kan minimal 75.000 untuk jadi kan itu. Ya, kasihan. Mungkin kalau sekarang 100.000. Nah, kemudian setelah itu sudah saya sampaikan gejala birahi jadi demikian. Nah, kemudian ketika katakanlah sudah ada lelerannya banyak, itu tandanya dia ovulasi. Ovulasi itu sel telur lepas matang. Sel telur matang. Jadi paling tepat itu kalau mau ngawinkan ya saat ada leleran. Saat ada leleran itu terjadi ovulasi.
ada ovulasi. Lalu kalau udah ovulasi itu dikawinkan banyak jadinya. Nah, ini kalau terlambat 24 jam atau 12 jam aja itu enggak jadi. Kenapa? Karena usia ovum di dalam uterus itu hanya 24 jam. Nah, usia kekuatan hidupnya dia gitu ya, setelah ovulasi kemudian dia bertahan di dalam saluran reproduksi atau di dalam oviduct namanya penangkap itu hanya 24 jam. Tapi kalau sperma kuat 36 jam. Yang dikhawatirkan itu pada saat diinseminasi buatan itu dia sudah mati, sudah lewat. Makanya lebih baik lebih awal daripada terlambat. Kalau awal nggak apa-apa karena kekuatan sperma yang benar ya itu 72 jam. Cuman masalahnya kenapa nggak jadi? Itu kan kemungkinan juga namanya juga stroke, nggak pernah tahu kan sperma itu masih hidup atau mati. Nah, bayangkan kalau yang namanya stroke itu kan satu jantan mengeluarkan misalnya katakanlah sperma sebanyak 20 mili gitu ya. Itu kan dijual jadi stroke. Bibit itu 1 mili saja itu paling enggak bisa menjadi minimal 3 stroke. Nah, minimal 3 stroke. Bisa 10 juga bisa. Kalau katakanlah 20 mili bisa jadi 200. Jadi bayangkan 1 ekor bejantan dikeluarkan spermanya dibikin stroke menjadi ratusan bibit. Nah, tapi kalau alami 20 mili untuk 1 ekor, logikanya kalau peluang untuk jadi gede mana? Nah, yang alami ya logikanya itu logikanya. Dan itu masih hidup karena segar, fresh kan. Saat ejakulasi keluar itu kan fresh hidup. Tapi kalau saat karena sudah menjadi stroke itu berarti kan sudah dibekukan. Kalau mohon maaf kalau yang bikinnya kurang hati-hati udah mati bisa. Saat bawanya inseminator ilmunya kurang, kepanasan dan sebagainya mati bisa. Kemudian katakanlah masih terlalu beku kemudian tidak ditowing, tidak diangetkan, langsung atau diangetkan tapi tidak pas, tidak motil. Jadi artinya kelemahannya di inseminasi buatan ini banyak sekali. Tapi kalau alami, makanya saya tadi insya Allah menjamin kalau kawin alami hampir di atas 90% jadi. Tapi kalau kawin secara inseminasi buatan itu tadi 2 kali disuntik baru jadi sekali, 3 kali baru jadi, kalau belum 4 kali baru sekali. Benar nggak? Itu dia. Kenapa? Karena banyak ini saya terangkan di permasalahannya. Nah, itu istilah reproduksi. Kemudian nanti kalau siklus estrogen nanti ya ini biar untuk wawasan dulu aja masalah reproduksi pada sapi. Nanti biar paham. Nanti pada sesi berikutnya akan saya terangkan jadi bagaimana katakanlah kita biar bisa mereproduksikan ternak kita itu dengan seoptimal mungkin gitu. Jadi kenapa? Karena tetap kesinambungan peternakan itu tetap tergantung reproduksi. Kalau tidak ada reproduksi, tetap akhirnya kita akan menjadi punya ketergantungan dengan pihak luar. Contoh katakanlah kalau peternak itu mandiri aja, contoh peternak domba gitu. Peternak domba itu kalau dia hanya pengemukan, kemudian dia domba itu masih beli bibit, tetap dia masih berat. Kenapa berat? Karena harga di pasar itu tidak menentu, tergantung penawaran dan permintaan, supply and demand. Tetapi kalau peternak domba ini dia punya breeding sendiri, dia pasti akan bisa mengukur bagaimana dia harus jual berapa, dia aman. Karena punya apa? Punya otoritas ketidakketergantungan dengan pihak lain. Nah, apalagi sebuah negara. Makanya biarpun katakanlah bidang agraris peternakan ini kalau mandiri memiliki negara kuat. Apa contoh negara di antaranya New Zealand. New Zealand ini kan bukan negara industri dulunya juga. Nah, Eropa itu. Dia kan hanya kuat di sapi perah gitu. Dia menjadi negara kuat. Nah, kemudian Australia ini juga bukan negara industri. Ini juga mohon maaf, mungkin kita orang Indonesia. Dia hanya menguatkan peternakan sapi secara murah karena dipelihara sealia di hutan. Itu dia menjadi kuat. Artinya Cina berebut, Indonesia berebut. Nah, kemudian sekarang Thailand. Thailand itu sadar dia dengan kemampuannya secara teknologi kurang. Memang karena negara Asia kemampuannya agraris, dia udah menguatkan aja agrarisnya.
Mengatakan apa? Dia pertanian kuat. Itu Vietnam. Jadi contoh itu, jadi artinya agar kenapa? Sesungguhnya kalau bergaining jangka panjang dan secara alamiah antara agraris sama industri akan kuat agraris. Kenapa? Karena orang itu tidak pegang HP tidak apa-apa. Tapi kalau orang itu tidak makan masalah tetap. Sebenarnya lah Indonesia ini konsep orang mau berpikir gitu ya. Jadi artinya Indonesia ini real negara agraris yang luas. Kalau kita kuatan agrarisnya pasti punya bergaining sebenarnya. Makanya kenapa sekarang Cina itu sekarang karena udah jenuh masalah teknologi sama industri, dia sekarang ngajarnya ke agraris. Dia sekarang peternakan sapi perah itu sekarang terbesar di Cina. Pertanian mau cabai mau apapun Cina. Karena dia sadar bahwa manusia mah tidak bisa terlepas dari pangan. Tetapi kalau terlepas dengan HP, dengan mobil bisa. Itu. Jadi itu alasan nanti semoga yang minimalkan tidak hanya teknis, tapi kan kita perlu dikembangkan wawasannya biar bapak-bapak nanti yang ke lapangan itu bisa menginspirasi masyarakat. Kenapa? Jadi bahwa bisnis dunia agro itu tetap prospektif. Karena apa? Kebutuhan harian. Demikian ya. Jadi biar artinya peternak itu jangan sampai putus asa. Kenapa dia gagal? Gagalnya inilah ilmunya. Entah di reproduksinya, itu semua butuh ilmu pengetahuan dan diperhatikan dengan riset. Itu demikian. Demikian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi dan memberikan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi peternakan di Indonesia. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.